Kajian hati Angka. Bunda. Ada yang mau tanya? Banyak ya, banyak-banyak. Boleh yang pakai hijab putih silahkan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, perkenalkan nama saya Sacha. Izin ayah yang selama ini saya panggil papi ternyata paman saya. Jadi sebelum bertanya saya mau izin bercerita. Jadi tahun 1995 saya diadopsi oleh paman saya karena beliau tidak memiliki momongan. Dia mengadopsi saya dari kakaknya. Nah lalu di umur saya 2 tahun mereka bercerai. Setelah itu saya hidup berpindah-pindah asuhan dari paman ke sana kemari. Setiap malam saya selalu menangis Pak Ustadz. Karena saya merindukan kasih sayang orang tua yang tidak saya dapatkan dari manapun. Karena paman yang saya panggil papi, yang selama ini saya tahu adalah ayah saya, harus bekerja kan. Jadi beliau menitipkan saya ke sana kemari sampai akhirnya waktu saya SD, saya dikembalikan ke orang tua kandung saya. Saya tinggal di sana bersama adik saya dan kakak-kakak saya, tapi saya merasa kalau saya bukan tinggal di rumah saya, terasa asing bagi saya. Setiap malam saya selalu menangis karena setiap hari kalau mau sekolah, saya mengurus semuanya sendiri dari kelas 1 SD. Baju seragam, saya tidak pernah ditanya sudah makan atau belum. Atau pagi-pagi kalau mau berangkat sekolah, kakak dan adik saya diantar naik motor, sedangkan saya harus jalan kaki atau naik angkot sendiri. Dan banyak, mungkin bagi orang dewasa itu biasa saja, tapi bagi saya itu menyakitkan dan saya ingat sampai hari ini, membekas sekali. Singkat cerita, saya tumbuh menjadi anak yang tidak betah di rumah. Saya tidak nakal, tapi orang tua menganggap saya nakal karena saya tidak pernah mau ada di rumah. Sampai suatu hari akhirnya saya bertengkar hebat bersama ketiga orang tua saya. Saya berkata kepada mereka bahwa saya tidak pernah meminta untuk diadopsi, untuk menjadi bingung saya ini milik siapa. Tapi ternyata pertanyaan itu melukai hati ibu saya dan orang tua saya. Dan semuanya terasa lebih berat ketika papi saya memutuskan untuk menikah lagi Pak Ustadz. Karena ibu tiri saya tidak mudah menerima saya yang bukan anak kandung papi. Akhirnya saya memutuskan untuk menikah muda di usia 18 tahun. Karena saya mencari rumah. Saya ingin punya seseorang. Tapi ternyata salah Pak Ustadz, saya gagal. Di tengah-tengah kehancuran hidup saya tidak berani pulang ke rumah. Akhirnya saya merantau ke Jakarta tanpa kenalan, tanpa tujuan.
Sampai di Jakarta, saya tidak tahu mau kemana, jadi saya tidur di rumah kosong dan mandinya di masjid. Tapi saya ikhlas menjalaninya karena ini pilihan hidup saya. Jadi saya berusaha bertahan hidup apapun saya lakukan. Singkat cerita, kehidupan saya membaik karena bertemu dengan orang-orang baik. Akhirnya saya mau menikah lagi Pak Ustadz. Karena saya sudah lama terombang ambing. Tapi ternyata kelemahan saya yang tidak memiliki orang tua membuat saya mengalami pernikahan diselingkuhin dan di KDRT. Akhirnya gagal lagi saya Pak Ustadz. Tahun 2018 suatu malam saya bertanya kepada Allah. Katanya Engkau Maha Pengasih. Tapi kenapa Engkau membuat hidup aku seperti ini? Saya di antara hidup dan mati malam itu Pak Ustadz. Tapi alhamdulillah Allah masih menyelamatkan saya pada malam itu. Allah membuktikan kekuasaannya kepada saya. Bahwa ternyata selama ini Ia mendampingi saya diam-diam. Saya langsung sholat taubah. Saya langsung berdoa, sholat. Dan sejak saat itu saya selalu melibatkan Allah dalam kehidupan saya. 3 tahun kemudian saya menikah lagi. Karena sudah yakin dan mantap. Setelah 3 tahun saya kira saya sudah sembuh. Dan alhamdulillah pernikahan juga berjalan baik-baik saja Pak Ustadz. Tapi ternyata saya salah lagi. Bagaimana Pak Ustadz, sejujurnya saya sudah capek pura-pura kuat sendirian. Saya capek Pak Ustadz. Bagaimana saya bisa percaya lagi sama takdir Allah dan cinta, sedangkan saya tidak mau mati sendirian Pak Ustadz. Yang kedua, sebelum saya memutuskan untuk bercerai yang ketiga kalinya, saya sholat tahajud 40 hari, kepotong menstruasi, meminta petunjuk untuk bercerai atau tidak. Tolong tunjukkan. Dan kalau bercerai, tolong ya Allah, saya tidak ingin hidup sendirian. Tolong kirimkan laki-laki yang terakhir yang bisa menemani saya sampai mati. Saya sebutkan kriterianya semuanya yang saya mau. Setelah masa idah selesai, surat selesai, tiba-tiba Allah mengirimkan seseorang. Persis kriterianya seperti apa yang saya minta. Tapi saya ragu Pak Ustadz. Saya takut. Apakah ini benar laki-laki yang dikirimkan oleh Allah selama saya sholat 40 hari? Atau bukan? Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih atas waktunya. Bunda, pertama ngerasa lelah dan capek dalam hidup itu wajar. Lelah itu boleh, yang tidak boleh adalah menyerah dengan kelelahan yang ada. Allah tidak mungkin menitipkan hidup kita sampai di titik ini kecuali ada kebaikan yang Allah siapkan untuk kita. Itulah yang selalu ada di hatinya orang beriman. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan hati orang beriman itu. Kenapa?
Inna amrohu kullahu khair. Setiap apapun yang terjadi bagi orang beriman itu semuanya adalah baik. Jika diberikan kebahagiaan, dia bersyukur karena itu baik baginya. Kalau ada sesuatu yang mengujimu, menimpa dirimu, rasa sakit yang kamu dapatkan, sesungguhnya rasa sakit itu diizinkan oleh Allah, tapi sebenarnya diundang oleh tangan perbuatan kita. Wama asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an kasir. Surat Asy-Syura ayat 30. Dan tidak ada satu musibah pun, rasa sakit pun yang pernah menimpamu kecuali ulah tangan perbuatanmu. Artinya apa? Jangan pernah sekali-kali menyalahkan Allah atas takdir yang menyakitkan dalam hidupmu. Jadi salah kalau kita bilang, kenapa Allah bikin aku sengsara? Kenapa Allah bikin aku sakit? Ingat, bukan semata-mata karena Allah. Tapi boleh jadi karena ulah tangan perbuatan kita. Maka bagaimana caranya? Istighfar, bertaubat, minta ampun. Ya Rob, jika rasa sakit ini Engkau titipkan kepada hamba, dikarenakan dosa-dosa hamba, ampuni dosa-dosa hamba ya Allah. Jika hamba pernah menikah 3 kali ya Allah, gagal ya Allah. Semuanya gagal. Hamba yakin ini takdirmu, tapi mungkin juga aku yang mengundangnya ya Allah. Ampuni aku, maafkan aku. Itulah kata-kata yang terbaik yang harus kita ucapkan. Bukan menyalahkan Allah. Ingat ya, semakin kita sering menyalahkan Allah, semakin kita sulit menemukan kebaikan dari apa yang pernah terjadi. Tapi semakin kita husnuzon, prasangka baik sama Allah. Ya Allah, Engkau bikin aku gagal dengan yang pertama. Engkau bikin aku gagal yang kedua. Engkau bikin aku gagal yang ketiga. Hamba yakin ya Allah, karena Engkau maha baik. Engkau sedang menyelamatkan hamba dari orang yang tidak baik untuk hamba. Enak gak begitu? Enak. Jadi kalimatnya jangan berhenti sampai pada titik menyalahkan. Tapi kalimatnya ditambah. Ya Allah, jika rasa sakit ini membuat hamba makin dekat denganmu. Sujudnya lebih lama, doanya lebih panjang. Bisa meneteskan air mata saat hamba terluka ya Allah. Hamba ridho dengan ujian ini. Semakin kita ridho, maka semakin Allah lukiskan siapa orang baik ke depan yang akan Allah gantikan dari semua luka yang pernah ada. Jika hari ini menurut Mbak Sasa sudah cukup, kebahagiaan yang Allah berikan sudah cukup, maka dengan datangnya orang baru belum tentu jawaban yang tepat dari semua perasaan yang pernah hilaf dan pernah salah dalam hidup kita. Semoga semua cerita ini jadi membuatmu lebih dekat sama Allah. Ingat ya, sesungguhnya rasa sakit sesakit apapun, jika membuat kita makin dekat dengan Allah, sesungguhnya kita sudah sembuh dari sakit yang pernah kita rasakan. Tapi jika dengan rasa sakit malah membuatmu jauh dari Allah, sesungguhnya engkau masih belum bisa menemukan kebaikan itu. Mudah-mudahan Allah tunjukkan jalan terbaiknya. Selalu ada kemudahan bersama kesulitan. Fa inna ma'al usri yusro, inna ma'al usri yusro. Semoga Allah titipkan kemudahan bersama kesulitan yang pernah dihadirkan. Amin ya Rabbal alamin. Aku sih alhamdulillah mencoba untuk pulih, sudah meminta maaf juga sama orang tua apapun kesalahan aku tanpa mengungkit kesalahan mereka lagi. Itu saya mencoba mengikhlaskan dan menyerahkan bulat-bulat perasaan ataupun diri aku sendiri sama Allah. Tapi tetap masih belajar, masih kadang suka teringat tapi berusaha terus, namanya manusia, manusiawi ya. Maksudnya nggak bisa langsung ikhlas, tapi kalau ingat aku langsung istighfar aja. Alhamdulillah ya, jawaban Pak Ustadz menenangkan hati, terus bikin mawas diri juga, oh iya gitu. Dan cukup puas sama jawaban dari Pak Ustadz.
Ya overall aku ngerasa lega lah hari ini gitu. Jadi makin semangat lagi buat menjalani kehidupan.